Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kita di Create Up dan kembali juga ditemani rekan saya Wiki Andrian. Betul sekali. Kalau setiap harinya di Create Up kita membahas dinamika industri startup begitu ya, spesifik di sektornya masing-masing. Tapi hari ini kita akan berbincang mengenai startup tapi secara general begitu ya, barengan sama Ketua Umum Asosiasi Digital Kreatif Indonesia atau Aditif. Ada Bapak Saga Ikrar Negara, Ketua Umum Asosiasi Digital Kreatif atau Aditif. Selamat pagi Pak Saga. Ya, halo, selamat pagi. Halo Pak Saga, ada Wiki dan Prisa di studio. Salam kenal Pak Saga. Ya, Oke, pagi. bagaimana dengan pertumbuhan perusahaan rintisan belakangan ini? Kalau kita lihat memang makin rame gitu ya. Betul. Ya, jadi kalau kita lihat memang setelah pandemi terutama ya, ini justru malah membawa berkah baru buat teman-teman di dunia digital atau industri teknologi. Kenapa? Karena semakin banyak pihak yang kemudian sadar pentingnya transformasi digital. Jadi ya ini sebenarnya peluang yang sangat bagus, terbukti dengan masih muncul beberapa informasi baik ya atau kabar gembira bahwa funding atau pendanaan di dunia startup juga masih positif trennya. Terlepas dari ya sekarang kita tahu lah beberapa hal informasi-informasi yang mungkin agak miring gitu. Jadi masih sangat baik sekali sebetulnya. Baik, bicara mengenai tren efisiensi lah ya, efisiensi karyawan di tubuh perusahaan rintisan. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini Pak Saga? Nah, ini sebetulnya yang saya maksud dengan kabar miring tadi ya. Memang setahun terakhir banyak informasi tentang layoff atau penutupan beberapa startup gitu ya. Tapi kita perlu melihat bahwa apa sih penyebabnya gitu. Jadi mungkin di 10 tahun terakhir itu kan euforia tentang startup digital ini memang sangat tinggi sekali ya. Banyak pendanaan-pendanaan yang dilakukan ke perusahaan teknologi sehingga kemudian menjadi kurang bijak dalam spendingnya. Kurang bijak di sini misalkan adalah meng-hire terlalu banyak gitu atau mungkin meng-hire orang yang kompetensinya terlalu tinggi sehingga biayanya menjadi mahal. Nah, pada saat terjadi gejolak ekonomi di sisi global yang kita tahu sekarang, nah ini kemudian berdampak karena startup-startup tadi mungkin mereka sangat menggantungkan pada pendanaan dari venture capital, kemudian ada terjadi downtrend sehingga kemudian sulit untuk mendapatkan pendanaan sehingga ya langkah yang dilakukan adalah tadi melakukan layoff dan sebagainya. Tapi kalau saya melihat ini di sisi positifnya adalah adanya normalisasi. Ya, karena pada akhirnya bisnis ya bicara tentang bagaimana kita membangun profitabilitas dari perusahaan ini begitu ya. Bukan hanya sekedar dari sisi growth dari angka-angka yang mungkin sifatnya fata morgana begitu. Kalau daya tahan dari startup lokal sejauh ini dari pengamatan Pak Saga bagaimana? Apakah sudah kecenderungan ada perbaikan atau seperti apa? Ya, kalau ini mungkin kita juga harus mengedukasi ke masyarakat juga ya bahwa tidak semua teman-teman di industri digital ini menggantungkan hidupnya pada pendanaan. Nah, yang tersiar ya kebanyakan ya yang mendapatkan pendanaan tadi. Tapi yang mereka secara bisnis itu sustain ini terkadang justru malah kurang diekspos begitu. Dan menurut saya jadi tidak fair ya kalau misalkan yang diekspos hanya yang mendapat pendanaan. Dan sebetulnya yang secara bisnis sustain itu juga jumlahnya cukup banyak. Jadi kalau kita bicara secara topiknya daya tahan, saya pikir teman-teman di Indonesia perusahaan teknologi itu masih sangat banyak yang tahan terhadap gejolak ekonomi yang ada gitu ya. Terlepas dari tadi ya informasi-informasi yang sifatnya miring yang beredar di media saat ini. Baik, oke. Secara ekosistem ini akan terus tumbuh, pemain startup di berbagai sektor ini juga semakin banyak juga begitu ya. Nah, daya saingnya selama ini seperti apa Pak Saga? Ya, nah jadi sebagai informasi saja 2 minggu yang lalu kami bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya,
baru saja melakukan expo ya, mengikuti kegiatan expo di South by Southwest di Texas. Dan di sana kita berangkat dengan kontingen Indonesia itu ada 6 perusahaan startup digital. Satu hal yang kami teman-teman sepakati ya sepulang dari sana bahwa ternyata apa yang kami pikirkan selama ini, gap antara Indonesia dengan negara adidaya Amerika gitu ya, itu cukup jauh. Ternyata tidak gitu. Bahkan teman-teman yang startup yang ikut di expo tersebut mendapatkan banyak apresiasi positif juga. Bahkan sampai ada yang deal juga terjadi penjualan gitu. Artinya Ada tanggapan bahwa gapnya ini cukup lebar, tapi sebenarnya ketika dicermati lebih dekat itu enggak selebar itu gitu. Tadi Pak Saga bilang jalan-jalan begitu ya ke US dan melihat bahwa ternyata startup Indonesia dengan di Amerika tuh gapnya nggak terlalu besar. Apa yang melatar belakangi pengamatan Anda bisa seperti itu? ya, satu hal ada feedback positif ya dari pengunjung di sana. Dia mengatakan dia dari salah satu perusahaan global juga berkunjung di booth kita dan mereka cukup takjub dengan pencapaian yang bisa diraih oleh teman-teman dari Indonesia. Oh, ternyata bisa sepresisi ini ya teknologi kalian. Itu salah satu contoh saja dan masih banyak contoh lainnya. Oke, lantas kenapa itu kita tidak bisa, maksudnya kita tidak bisa sadari, baru sadar ketika jalan-jalan ke sana dan ada feedback seperti itu. Apakah karena kita sudah insecure duluan atau gimana? Ya, betul. Jadi memang selama ini kita mungkin kalau founder dari Indonesia yang wawasannya belum ke global ya, mereka cukup nyaman ya, sudah merasa nyaman dengan potensi market yang ada di Indonesia. Padahal di negara lain ya secara global, kita belum bicara yang di Timur Tengah, Asia dan Afrika itu pasarnya masih sangat terbuka lebar gitu. Jadi ini sebenarnya saran saya ke teman-teman di industri teknologi ya, kita coba melihat ke luar juga gitu. Baik, oke. Statement closing Pak Saga mengenai tren pendanaan ke depan akan seperti apa dan apa harapan Anda terkait dengan ekosistem perusahaan rintisan di Indonesia? Untuk pendanaan ke depan ini masih sangat positif. Bahkan di bulan ini saja informasi yang saya dapatkan itu sudah ada beberapa closing ya funding di bulan Maret sendiri gitu. Dan ini menunjukkan bahwa di kuartal pertama 2023 sudah lebih banyak daripada kuartal yang sama di tahun kemarin. Artinya ini trennya akan sangat positif. Cuma satu hal yang ingin kami sebagai closing ya, bahwa paradigmanya sekarang itu sudah beda dengan 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Di mana kalau dulu pendanaan itu digunakan untuk growth dengan angka-angka yang sifatnya mungkin lebih ke make up ya. Sekarang para founders ini harus berpikir bagaimana supaya bisnisnya bisa sustain, bisa profit sejak hari pertama. Ini yang lebih penting. Oke. Cash flow is the king gitu ya, profit is the king, cuan Betul, is the king juga betul. ya. Oke. Bisnis tetap bisnis, Betul. harus ya ujung-ujungnya harus profit Ya, gitu ya, secepatnya kalau bisa. Betul Oke. sekali. Terima kasih Ya. banyak Pak Saga sharing informasinya. Semoga ini bisa Ya. menjadi referensi, kemudian meningkatkan kembali kinerja startup kita lebih Baik. profit lagi. Gitu ya. Baik, ya Pak Saga terima kasih, sampai jumpa. Sukses untuk Startup Indonesia. Baik. Dan Terima kasih. sebelum kita akhiri Power Breakfast kali ini, saya akan mengupdate dan juga Prisa mengupdate pergerakan dari Bursa Efek Indonesia hingga saat ini dari pembukaan sesi 1. IHSG di hari ini ataupun di saat ini berada di zona seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Tampaknya masih positif begitu ya, 0,62% positifnya makin naik dibandingkan tadi ketika saya sampaikan di awal pembukaan. Kemudian Jakarta Islamic Index juga naik dan LQ45. Berikutnya Top Gainers pemirsa sejauh ini. Kita lihat gainers dan juga losersnya. Sama-sama apa sih pemirsa yang menjadi top gainers dan juga top losers sampai dengan saat ini. Dan saya sampaikan saja ya secara manual begitu ya wiki movers kita pada pagi hari ini. Dari gainers based on persentase pemirsa. Ada film naik 24% di 1130, IATA naik 18% di 91, Sage naik 12% di 284 dan Mari Mahaka Radio Integra ini naik 10%, Arto juga naik nih 8,07%. Betul, dan kalau kita lihat losers diantaranya adalah ada Aman, City, kemudian juga Laju dan juga Champ begitu. Dan ini pelemahannya masing-masing 26 poin
24 poin, 9 poin, dan 35 poin. Oke, kemudian kalau berbicara mengenai saham dari yang big caps gitu ya, ada BBRI yang menguat 0,63%, Adaro juga hari ini menguat 3,61%, Astra juga menguat 3%. Dan Anda bisa cek langsung pemirsa mungkin di data RTI Anda yang Anda miliki begitu ya. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga perbincangan kami dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Somodatu, see you in the morning.